Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya mau membahas suatu hal yang penting dan ini merupakan spoiler untuk banner yang akan datang di server Break the Change ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya bahas karena banyak perputaran event di sini. Cuman saya sedang sangat-sangat sibuk jadi saya nggak bisa membahas yang terlalu rumit. Mungkin nanti akan update duluan. Jadi mungkin saya mohon maaf juga yang nggak akan bisa bahas itu ya. Jadi teman-teman ini saya mau bahas sesuatu yang simpel aja karena ini berhubungan dengan karakter baru yang mungkin akan masuk ke line up utama dari masing-masing fraksi teman-teman. Karena tadi saya udah menerima kabar baik dari grup WhatsApp katanya, "Mas, ini ada banner baru nih di spoiler." Kemudian di YouTube juga, "Mas, ini ada atau Bang, ini ada event baru, ada karakter baru yang kayaknya menarik buat dibahas." Gitu ya. Dan ternyata sudah saya lihat kembali lebih detail dari segi spoilernya, memang belum ada passive skillnya, tapi ini merupakan karakter yang sangat-sangat menarik ya. Nanti saya bakal kasih tahu apa itu spoilernya. Tapi yang jelas kalau kalian lihat ya di sini teman-teman, itu banner Taikusai sudah 3 hari lagi mau habis. Jadi nanti kan tentunya akan ada banner baru dan spoiler ini akan ada hubungannya dengan banner baru yang tidak lain dan tidak bukan adalah banner setelah Taikusai ini. Dan sedikit bocoran aja ya, sedikit bocoran dan ini mungkin akan merubah pandangan kalian semua ya. Kalian harus terima hal ini karena ini yang akan terjadi di Break the Chains maupun di Awakening ya. Itu berhubungan dengan banner. Apa itu kira-kira Bang atau Mas? Jadi, firasat saya, banner di Break the Change ini sudah akan dihapuskan untuk banner eksklusif. Ya, jadi nanti banner eksklusif ini akan hanya tersedia untuk banner event aja, event perayaan kayak gini ya. Event olahraga ini dibikin 300. Di Break the Chance itu sudah tidak ada eksklusif lagi teman-teman. Sejak dari Yaemori WIT, kemudian Juzo, kemudian Uta gitu ya, kemudian terakhir lagi siapa tuh? Pokoknya sudah banyak sekali keluar banner tapi sudah tidak ada yang eksklusif. Terus ada Iwao Rempek, terus dari Wasu juga itu juga sudah limited. Jadi semua itu sudah 200 PT semua. Jadi kemungkinan besar di Break the Chance itu sudah tidak ada sudah tidak ada eksklusif ya. Jadi eksklusif ini adalah untuk banner event. Sepertinya seperti itu. Jadi kalian memang harus terima apa yang saya ucapkan sekarang, teman-teman. Karena kemungkinan besarnya seperti itu. Sudah berapa periode berarti udah 8 periode atau 6 periode sudah tidak ada eksklusif. Gitu ya. Eksklusif ini dikeluarkan untuk banner Break the Chance. Nah, itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya, "Bang, besok eksklusif kah?" Jawabannya bukan, teman-teman. Kita nanti akan sama-sama lihat ya. Kita akan sama-sama lihat karena biasanya eksklusif itu di bannernya itu ada tulisan eksklusif seperti ini ya. Dan kalau eksklusif itu dia PT-nya adalah 300. Kenapa saya membahas eksklusif dan limited? Karena ini ada hubungannya dengan banner selanjutnya. Nah, banner selanjutnya itu kayaknya belum diumumin ya, astaga. Ternyata baru ada di Break the Chance yang server EU ya. Ini saya bukan server EU teman-teman, ini saya server NA. Jadi belum ada papan pengumumannya. Padahal kalau di server EU itu dia sudah ada pengumumannya bahwa banner selanjutnya adalah banner CCG teman-teman. Banner CCG dan akan ada 2 spoiler, ya mungkin CCG duluan dan nanti adalah Aogiri teman-teman. Intinya nanti ada banner, setelah 3 hari ini. Mungkin ini keluar di sini baru muncul beberapa waktu lagi kali ya, besok baru keluar di announcement. Atau bagian ini udah keluar belum ya? Di bagian kalender event. Belum ada ya, harusnya di sini ya, di Saturday sudah ada karakter baru. Oke lah, kalau di sini belum ada papan pengumumannya, jadi kita akan beralih ke ini ya, Kevin Chatmajo. Atau saya tunjukin itunya ya, kayaknya ada di ini deh. Ada di YouTube-nya si siapa ya namanya tuh ya? Sebentar teman-teman saya. Oh ya, Bos ya. YouTube-nya Bos. Nah ini ya. Kita coba ke Bos. Kayaknya sudah pernah diposting sama beliau. Nah ini ya. Jadi untuk next banner di Break the Change adalah
ini, Shishigi ya, dia karena make jas namanya Kyoko Aura teman-teman. Saya pribadi nggak tahu Kyoko Aura itu siapa ya. Jadi intinya ini akan keluar pada tanggal 20 ya, tepatnya 3 hari lagi, bertepatan pada saat habisnya banner Taigosai. Kita coba lihat dulu untuk Kyoko, siapa tadi? Kyoko siapa? Aura. Kyoko Aura. Saya nggak tahu ya ini, teman-teman ada yang tahu nggak ini Shishigi tapi saya nggak tahu ya. Karena dia pakainya baju Shishigi nih, nggak mungkin ini kan, dia nggak punya Kagune kan. Astaga, ini Asoy Gemoy cuy. Intinya gitu, ini kayaknya Shishigi deh. Cuman saya nggak begitu hafal banget siapa dia. Intinya dia mungkin bakal Shishigi. Nah, di sini kita udah coba siapin untuk spoilernya ya. Nah, ini ada dua karakter baru. Jadi yang pertama ada dari Kyoko Aura dan juga yang kedua adalah Naki yang Prisoner ya. Prisoner, bacanya gimana saya lupa ya. Mohon maaf nih. Ini jadi yang ada di penjara, terus ini yang Shishigi teman-teman. Nah, ini ada dua karakter. Saya belum bisa bahas lebih lanjut dari pasif skillnya ya, karena belum keluar kayaknya. Belum keluar ya, bener belum keluar di sini. Jadi intinya saya mau bahas dari kemungkinan dia karakternya itu adalah apa gitu ya pasif skillnya. Yang mau saya bahas duluan adalah jelas ini dulu yang perempuan ya, karena ini bakal rilis dan nanti saya bakal bahas Naki juga di video kali ini. Nah, saya mau mencoba teman-teman menebak dulu dari pasif skillnya gitu ya. Kalian lihat aja dari bannernya, ini kan belum ada pasif skillnya ya. Saya mau mengajak kalian untuk menggunakan cara berpikir kalian. Kira-kira ini bannernya tipe-tipe karakter yang seperti apa? Apakah harus satu fraksi, ataukah dia tipe buff, ataukah tipe apa, ataukah dia cocoknya dipasang di mana gitu ya. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Silahkan kalian kira-kira dan nanti saya bakal kasih tahu perkiraan saya itu seperti apa gitu ya. Oke, saya kasih waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai, simpan jawaban kalian. Apakah akan sama? Apakah dia fraksinya di apa gitu ya? Kalian tebak. Fraksi cocok untuk fraksi apa? Kemudian cocoknya dipasang di bagian mana dan lain sebagainya. Oke, kita samakan satu persepsi ya. Karena kenapa saya mengajak kalian seperti ini untuk berpikir keras gitu ya? Karena belum tentu saya bisa nemanin kalian di YouTube lebih lama dari sekarang gitu ya. Bisa jadi nanti saya pensi atau saya ada banyak kesibukan di luar. Jadi saya mau harapannya saya bisa meninggalkan keintelijenan kalian itu jauh lebih baik dibandingkan kalian belum mengenal channel ini. Itu poin pentingnya ya. Jadi kalian bisa berpikir kritis terkait banner dan karakter yang akan rilis. Oke teman-teman, saya bakal sampaikan bahwa ini bukan fraksi untuk khusus satu fraksi. Kenapa bisa bilang begitu Mas Bang? Kan selama ini kamu selalu mengajarkan untuk join ke satu fraksi dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat ya, walaupun ini tipenya Shishigi, tapi dia suitable untuk semua tim komposisi. Jadi kalau banyak yang bilang, Mas itu pengganti Mado Kureo. Bang itu penggantinya Mado katanya sudah rilis. Ya kalau kalian lihat sepintas memang dia Shishigi, kemudian kalian cuma baca di depannya aja mungkin ya. Backup, dimana kita tahu Shishigi untuk saat ini backupnya adalah Mado Kureo. Iya kan? Dan itu belum muncul lagi tuh. Kalau di Anteiku kan sudah ada si Ryoko, kemudian muncul lagi Tanabata ya. Kemudian apalagi diperkuat sama si Toka yang Natsumatsuri ya, itu kan di backup semua. Nah, ini ini merupakan karakter yang benar-benar baru. Saya katakan benar-benar baru. Kenapa Bang Mas kok bisa seperti itu? Kalau kalian baca lebih detail, ini backup asisten. Udah backup ditambah assistance. Kalau kalian tahu ya, hero asisten itu sorry. Hero asisten itu adalah hero yang ada di sebelah sini. Nih, asis ya. Kalian bisa baca sendiri nih di sini asis. Nah, biasanya hero asis itu akan berguna ketika memiliki pasif yang sesuai karakternya. Jadi saya jelasinnya bingung. Intinya ada Mr. MM gitu ya. Kemudian ada
Ayato Tanabata kalau kalian tahu. Nih, coba ya, Ayato Tanabata. Ini dia ada logo kayak gininya. Nah, kalau logo kayak begini itu artinya dia untuk assistance. Ini ya assistance. Tapi uniknya banner baru kali ini itu berbeda daripada banner assistant lainnya. Kalau kalian lihat, ini kan asisten ya. Dia efektif ketika dia menjadi asisten. Dan di bagian sini, pasifnya ini menjelaskan untuk karakter yang memiliki pasif asisten Ayato ini. Jadi ini pasif ini bakal diberikan kepada karakter yang dijadikan asisten oleh Ayato. Intinya gini, intinya kalau kita punya pasif ini ya, kan Ayato pasif bintang 3-nya kan asisten ya. Kalau kita pakai asisten Ayato bintang 3, nah kita pasang di sini Ayato misalkan. Tapi Ayatonya itu bintang 3 ya contohnya ya contoh. Ini Ayatonya bintang 3. Nah, Ayato bintang 3 ini pasifnya akan menyala. Nah, ini ya penambahan attack dan lain sebagainya. Itu untuk si Tatara doang gitu ya. Jadi assist ini meningkatkan attack ini ya untuk Tatara gitu loh. Berbeda dengan karakter baru teman-teman. Karakter baru itu dia bisa jadi backup asisten. Ini yang agak mengerikan ya teman-teman ya. Ini yang mengerikan. Kenapa bisa mengerikan? Karena dia itu bisa beraktif tapi ada di belakang. Bayangin. Ayatonya ditaruh di belakang. Kalau Ayato taruh belakang, ini kan yang aktif untuk Noronya doang. Kalau Noro ini belum masuk ke depan, otomatis belum bisa aktif nih pasif assessmentnya karena ini untuk Noro doang. Jadi si perempuan Gelo ini yang Kyoko Aura itu dia bisa memiliki aktif pasif assessmentnya dan saya curiga di dalamnya ini adalah meningkatkan basic stat aliansi kita gitu ya. Jadi bukan cuman karakter Noronya doang yang di basic stat increase, tapi semua karakter di dalam sini akan ditingkatkan. Begitu teman-teman, karena di sini tulisannya adalah backup assistance. Kalau dia tulisannya backup doang, artinya dia masuk ke sini, gitu ya. Masuk jadi Noro nih. Kalau dia asisten doang, best assistant, misalkan best itu terbaik ya. Misalkan best assistant, itu berarti asisten terbaik. Berarti dia harusnya masang di sini doang buat si satu karakter di atasnya. Tapi karena dia backup assistant, pasti dia di sini dan ini memiliki pasif untuk meningkatkan karakter di dalam ini. Dan ini belum pernah muncul ya, sama sekali belum pernah muncul. Kalau kalian tahu Mr. MM, kemudian Juzo Boy, kemudian apa lagi ya? Ada yang baru Toka yang Taigusai, itu juga dia meningkatkannya untuk karakter yang di sininya, misalkan di sini. Nah, berarti yang ditingkatkan tuh ini. Nah, berbeda dengan ini, teman-teman, ini menakutkan sekali. Dia bisa masuk ke backup. Dan Bang atau Mas bisa nggak diganti apa namanya Mado Kureo-nya dengan ini? Jawabannya masih bisa aja, tergantung pasif dia nanti seperti apa. Kalau memang dia cocoknya masuk ke backup, itu bisa dimasukkan ke dalam sana. Cuman menurut saya sayang sekali ya kalau dia tidak dijadikan assistance. Karena dia basically pure asisten teman-teman, bukan backup. Ya, saya tegaskan sekali lagi. Cuma nanti ini masih dugaan aja, saya juga masih bisa salah gitu teman-teman. Ini sekedar teori doang. Intinya dia bakal masuk ke asisten harusnya ya, harusnya. Tapi untuk jadi backup jelas bisa karena apa? Karena CP dia pasti sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari Mado Kureo. Jadi memang dia bisa juga masuk ke hero backup teman-teman. Apalagi dia masuk ke banner ya. Jadi banner itu kan mudah banget digacha sehingga ini bakal lebih mudah dibandingkan Mado Kureo yang belum bisa dipastikan. Gitu. Dan intinya dia ini bukan untuk Shishigi doang, jangan salah ya. Walaupun dia kelihatan seperti Shishigi, tapi dia sustainable kepada semua tim komposisi. Jadi kalau kalian pakai Aogiri, kalian bisa cocok juga gacha di sini. Mas atau Bang, emang iya ya bisa seperti itu? Jawabannya bisa, teman-teman. Nanti kita akan lihat sama-sama ya dengan passive skill yang dia punya gitu ya. Walaupun saya pede banget ngomong kayak gini ya. Kalian mungkin nggak terima gitu. Ini kan Shishigi gitu kan. Jadi nggak mungkin lah ini sebagainya. Nggak mungkin bisa masuk Aogiri. Jawabannya bisa, teman-teman. Nanti kita lihat sama-sama ya. Kalau karakternya udah keluar. Nah, ini sepintas untuk perempuan ini ya. Saya bicara banyak terkait ini karena ini karakter baru banget jenisnya. Jadi saya perlu bicara panjang lebar jelasin sana sini supaya kalian bisa paham. Nah, yang satu lagi ini mudah banget buat dijelasinnya. Intinya dia di sini adalah Naki versi di penjara ya. Dan dia baca di bawah powerful Aogiri 3 backup. Jadi di sini dia murni backup. Backup ini yang di sebelah sini ya. Biasanya kita pakai Kaneki combat outfit gitu ya.
sekarang sudah kan digantikan dengan, Naki Prison ya. Tentunya aja Naki penjara ini CP-nya sangat-sangat berbeda jauh lebih tinggi daripada si Kaneki ini, teman-teman. Kalau kita tahu ya, Kaneki ini punya Tuh, CP iya mungkin top CP nggak terlalu tinggi ya. Top CP-nya wah udah kebantai jauh banget 38. Dan ini mungkin akan menjadi top CP, masuk 10 besar mungkin ya, karena dia karakter baru dan dia jauh lebih bagus dibandingkan, Kaneki ya, di mana Kaneki itu kan dia support untuk memberikan pelumpuhan ya melalui yang warna hitam-hitam di bawah itu yang kayak pusaran angin, dan juga dia bisa melakukan rank up. Nah, rank up itu sebenarnya sudah tidak digunakan sama sekali oleh Aogiri, seharusnya ya, itu skill level 1 aja harusnya udah cukup sakit. Kalau kita lihat Shishige, kemudian Anteiku, itu kan rank 1 kan udah pada sakit-sakit ya. Udah nggak zaman sebenarnya main rank up, jadi developer mau memberikan efek baru terhadap Aogiri, yaitu bukan rank up, tapi statistik signifikan. Jadi, dugaan saya untuk Aogiri ini yang sudah saya lihat beberapa kali dia itu bermain di crit damage. Apakah Naki ini akan meningkatkan attack related stat atau bahkan all stat? Bisa saja teman-teman. Jadi intinya dia bakal meningkatkan statistik dibandingkan rank up. Dan Mas atau Bang, apakah bisa juga ada kemungkinan dia bisa nge-rank up? Jawabannya bisa aja teman-teman, karena kita belum lihat, pastinya ya. Di sini dia cuman bilang Aogiri bakal menjadi powerful backup sebagai Naki dan memiliki signifikan statistik boost. Tapi yang pasti sih ini ya, statistik dari Aogiri nanti akan di-push sangat jauh oleh Naki ini teman-teman. Ini Naki yang baru lolos dari penjara ya, yang ada kerusuhan itu dia balik lagi ke tempatnya ya. Oke, intinya gitu teman-teman, ini adalah hero backup ya, hero di bagian belakang yaitu Naki. Ini berita bagus banget untuk Aogiri, karena sekarang Aogiri lagi wangi-wanginya ya, ada Noro juga, kemudian ada sekarang Naki coy, bagus banget ya. Untuk Shishige, ya kalian dapat asis baru lah ya, dan ini enggak untuk Shishige aja, jadi kalau kalian Aogiri pun kalian boleh ambil. Kalau kalian nggak percaya nanti saya bakal bikin video satu lagi deh ya. Takutnya salah juga prediksi saya kan ya. Nanti saya bikin videonya satu lagi untuk melihatin passive skill dari dia apakah cocok atau tidak untuk kalian gacha ya. Karena kalau kalian takutnya gini, takutnya dia nge-push defense kan ya, walaupun dia komposisinya untuk all team, tapi dia nge-push defense gitu ya kan. Kan Aogiri kan nggak cocok buat defense ya. Kalau defense itu cocoknya buat Anteiku dan Shishigi. Nah, hal seperti itu yang saya khawatirkan. Jadi nanti saya tetap bakal memberikan saran ketika passive skillnya sudah keluar gitu teman-teman. Oke, udah mungkin gitu aja ya untuk 2 karakter baru ini, benar-benar bagus banget, terutama Aura ini saya sangat suka sama, deskripsi dari Aura ini, dari bannernya, deskripsinya saya suka banget. Cuma nanti kita lihat bagaimana developer mendesain passive skill-nya, apakah sesuai dengan apa yang saya, duga gitu ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman terkait banner baru. Semoga nanti kalian hoki kalau yang gacha dan ini masih di break the chance, nggak tahu global apakah akan loncat terbang tinggi ke banner ini juga atau tidak. Saya tidak tahu ya karena saya bukan developernya anjay. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.